Ya, saudara Sapa Jateng kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Farida Amalia. Dan Sapa Jateng kali ini spesial, saat ini kita berada di Kabupaten Batang. Dan untuk mengetahui apa saja program 100 hari kerja dari Bupati Batang yang baru ini, langsung saja kita tanyakan pada narasumber kita, Bapak Bupati Batang, ya. Pak Faiz Kurniawan. Apa kabar nih, Pak? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Ini kita tappingnya saat puasa nih ya, Pak ya. Tapi tetap fresh gitu ya. Aktivitas tetap ya, Pak ya. Full dari pagi sampai malam bahkan, karena kita ada taraweh keliling juga. Ada taraweh keliling, bukber juga ada nih ya. Bukber pasti. Ada. Keliling berarti puasa ini tidak mengurangi aktivitas ya, Pak ya. Tidak, malah justru menambah. Menambah aktivitas, menambah pahala juga pastinya ya. Amin. Pak Faiz, ini kita mau nanyakan terkait dengan program-program unggulan dari Bapak. Pastinya banyak ya, Pak ya. Tapi yang menjadi fokus utama ini kan yang program 100 hari kerja, yang biasanya menjadi sorotan dari pemirsa sekalian. Program 100 hari kerja ini apa aja sih, Pak? Ya. Jadi kita ini bersama dengan kepala daerah yang lain itu kan baru dilantik sama Presiden itu tanggal 20 Februari kemarin, dan ini sudah berjalan mungkin hampir 30 hari. Kita sudah menetapkan beberapa prioritas program, akan tetapi memang tidak semua hal itu bisa diselesaikan dalam 100 hari. Betul. Karena kita akan melakukan perencanaan yang komprehensif selama 5 tahun ke depan, sehingga achievement-nya itu bisa terukur dan jelas selama 5 tahun ke depan. Cuman memang kita sudah siapkan 100 hari ini kita fokus pada beberapa layanan dasar terkait dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, kebetulan juga 100 hari ini kan akan masuk di Ramadan, kemudian Lebaran. Jadi PR yang pertama yang harus kita jaga adalah bagaimana memastikan infrastruktur persiapan mudik ini kita bisa layani masyarakat dengan baik. Sehingga jalan-jalan berlubang di Kabupaten Batang, kemarin saya minta kita target tidak boleh lagi ada jalan-jalan berlubang di Kabupaten Batang, khususnya yang memang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Batang. Karena kan ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Nah, yang menjadi kewenangan kita minta untuk tidak boleh ada lagi jalan yang berlubang. Jadi mulus gitu ya? Mulus, ya. Kita juga mau selama 100 hari ke depan ini memastikan PJU, penerangan jalan umum, yang ketika malam hari sangat membantu logistik, kemudian arus transportasi masyarakat itu tidak terganggu, sehingga saya minta PJU yang mati di Kabupaten Batang, totalnya kemarin kita hitung ada 471, itu selesai sebelum Lebaran ini. Dan ini menjadi arus mudik itu juga terang, juga mengurangi angka kriminalitas. Betul. Nah, itu menjadi salah satu achievement kami dalam 100 hari ke depan. Nah, selain itu kita juga punya PR karena ini memasuki Lebaran, menjaga stok barang, stok bahan-bahan pokok untuk memastikan masyarakat nanti tidak kesusahan, dan alhamdulillah kemarin kita cek semua bisa terkondisi dengan baik, termasuk laju inflasi juga dalam kondisi yang baik di Kabupaten Batang. Nah, selain itu 100 hari ke depan ini kita akan fokus juga mensinkronis dengan program-program pemerintah pusat, khususnya di bidang kesehatan. Kita juga akan maksimalkan pelayanan kesehatan gratis terwujud di Kabupaten Batang, dan alhamdulillah kita sudah menetapkan itu, jadi nanti di masyarakat di Kabupaten Batang bisa berobat gratis. Selain itu kita juga akan mensukseskan program cek kesehatan gratis yang sudah dirintis oleh pemerintah pusat. Kita dalam rangka HUT Kabupaten Batang yang kebetulan nanti jatuh di 8 April, dari Dinas Kesehatan maupun dari didukung oleh ibu-ibu PKK, bahkan kita membuat lomba setiap kecamatan untuk mengajak masyarakat yang sudah waktunya untuk berobat gratis itu cek kesehatan gratis itu datang ke puskesmas. Nah, nanti puskesmas yang paling banyak melakukan pemeriksaan kesehatan gratis mendapatkan hadiah insentif dari pemerintah daerah. Wah, luar biasa nih. Sehingga harapannya ini dalam rangka HUT-nya. Betul. Dan kebetulan dalam 100 hari ke depan, jadi ya itu menjadi salah satu trigger kita untuk mensupport cek kesehatan gratis, sehingga masyarakat kita bisa layani kesehatannya khususnya dalam tindakan-tindakan preventif. Nah, selain itu kita juga dalam peningkatan kesejahteraan kita siapkan program link and match dengan industri. Tapi memang ini pasti akan jangka panjang, tapi minimal 100 hari ke depan kita akan tetapkan MOU dan skema
antara industri dengan kita pemerintah daerah Kabupaten Batang dalam hal penyerapan tenaga kerjanya. Iya, betul. Apalagi di saat-saat seperti ini, tahun-tahun ini tuh katanya tahun-tahun yang Ya, tahun-tahun yang berat mungkin. tahun-tahun yang berat ya Pak ya, karena memang di sisi lain ada efisiensi dan di sisi lain juga banyak perusahaan-perusahaan yang tiarap shutdown. itu. Ya. Nah itu berarti dengan adanya yang tadi disampaikan Bapak ada angin segar gitu yang berhembus gitu ya. Ya. Semoga juga berita baik ya Pak ya, Ya. ada. Jadi untuk yang kesehatan gratis tadi itu berarti nanti 8 April. Dari mulai minggu Lombanya depan kita mulai? sudah mulai. Dari Ini udah mulai dari lombanya? minggu depan nanti sampai rentang waktu menjelang HUT itu kita sudah mulai. Nanti dalam rentang waktu 2 minggu akan kita hitung puskesmas atau rumah sakit di kecamatan itu yang berhasil menggrab masyarakat untuk datang melakukan cek kesehatan gratis akan dapat hadiah, dapat insentif. Setidaknya juga mengajarkan masyarakat untuk peduli pada kesehatan. Karena betul. kalau sehat semuanya bisa dilakukan ya Pak. Betul. Ya? Oke. Berarti untuk pendidikan juga ya Pak ya? Ya, pendidikan kita juga sedang mapping daerah-daerah yang masih membutuhkan sekolah. Cuman ke depan memang karena kita kebetulan ada di daerah industri, kita akan fokus pada SMK. Tapi itu pasti juga akan jangka panjang lah. Kalau SMK ini kan kejuruan. Berarti nanti juga ada penyalurannya. Betul. Misalkan kejuruan apa nanti ada penyalurannya di industri apa, mungkin seperti itu ya Pak. Iya, betul. Berarti salah satu stimulus dari Pemkab untuk masyarakat seperti itu. Iya. Akan saya tanyakan lagi terkait dengan ekonomi nih Pak. Ini Iya. yang banyak masyarakat Iya. penasaran di tahun-tahun seperti Iya. ini, tapi usai jeda pariwara berikut ini. Ya. Ya terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Pak Faiz, tadi sudah dijelaskan nih segmen 1 luar biasa sekali ya, program unggulan 100 hari ke depan aja udah bikin pemirsa sekalian wah luar biasa sekali, apalagi ada achievement yang tadi disampaikan waktu lomba-lomba untuk kesehatan. Jadi masyarakat diedukasi untuk peduli pada kesehatan, kemudian juga dari jajaran terkait juga ada apa ya namanya ya, penghargaan Insentif, setidaknya. ya, Nah, itu yang insentifnya itu yang kadang bikin ada gregetnya nih. Oke, tapi di sisi lain tadi juga yang paling menarik adalah terkait dengan ekonomi. Perekonomian ini apalagi Batang ini punya kawasan industri. Nah, ini boleh Pak dikulik-kulik dulu nih Pak terkait dengan kawasan industri ini bagaimana? Jadi mungkin saya awali dari sekarang itu Batang itu tingkat pertumbuhan ekonominya itu memang sudah cukup bagus di 6,03%. Itu di atas rata-rata provinsi dan di atas rata-rata nasional. Cuman memang angka pengangguran kita itu masih sangat tinggi, di sekitar 28.000. Nah, indeks per kapita spending masyarakat atau belanja masyarakat per kapita juga belum tergolong tinggi karena masih 10,4 juta setiap per kapita, which is mungkin sebulan ya mungkin antara 900 sampai 1 juta lah maksimal. Nah, itu tadi mungkin salah satu faktornya adalah pengangguran kita yang masih cukup tinggi, ada 28.000 sekian pengangguran. Nah, padahal ke depan kita akan masuk menjadi daerah industri. Harapannya nanti dengan adanya industri ini setidaknya akan menyelesaikan 2 hal. Satu, bagaimana nanti kita mengentaskan pengangguran, dan yang kedua adalah pemberdayaan UMKM. Nah, pengentasan pengangguran ini nanti akan kita mulai link and match antara kebutuhan industri dengan kesiapan calon tenaga kerja kita. Jadi nanti industri mereka membutuhkan apa, mereka misalnya butuh tukang jahit, ya nanti kita akan siapkan calon tenaga kerja di bidang menjahit. Lalu bagaimana dengan kesiapan calon tenaga kerjanya, bagaimana dengan gap antara kebutuhan dengan standar kompetensi yang sudah ada. Nah, itu disitulah tugasnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah nanti akan menyiapkan, memberikan pelatihan gratis, baik itu nanti salah satunya sinkronis dengan program pemerintah pusat prakerja atau dari kita sendiri, dari APBD untuk menyiapkan pelatihan gratis supaya standar kompetensinya bisa diterima di industri. Nah, jadi kita mulai dari link and match itu, kemudian ada gap kompetensi kita akan berikan pelatihan.
Selain itu nanti kita juga akan menetapkan kebijakan dan meminta kerjasama dengan industri untuk rekrutmen tenaga kerjanya itu skema layering. Jadi ketika nanti mereka melakukan rekrutmen tenaga kerja, kita sudah siapkan sistem IT-nya namanya Batang Karir. Nah nanti silahkan dibuka, ya nanti dibuka jobnya di situ. Di situ nanti kita minta untuk skema layering. Jadi ketika mereka rekrutmen pertama radius 3 km dari pabrik. Oh, ada kayak zonasi ya, gitu? Nggak ketemu nanti ditambah lagi radius 6 km dari pabrik. Nggak ketemu lagi 12 km dari pabrik, nggak ketemu lagi radius 24 km sampai kemudian keluar kabupaten. Dengan begitu harapannya lebih banyak masyarakat Kabupaten Batang yang terserap. Betul. Nah itu, tapi ya tadi tetap kompetensinya tetap harus kita standarisasi. Jangan karena di Batang kita minta harus direkrut warga Batang, nggak begitu juga. Kompetensinya tetap harus semuanya kita penuhi. Semuanya juga ada syarat-syaratnya ya Pak ya. Betul. Tapi setidaknya diutamakan yang terdekat dulu. Betul. Kalau tidak ada baru Betul. tadi jarak-jarak seperti itu. Betul. Dan itu efektif untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Batang. Iya. Tapi terkait dengan kawasan industri ini kan memang menjadi pesona tersendiri di Jawa Tengah ini, menjadi luar biasa nih kalau di Batang ini. Selama ini untuk perekonomian masyarakat kawasan industri ini bagaimana nih Pak? Kemarin saya baru sekali atau? Cukup sangat membantu, tapi kan memang ini belum operasional 100%, masih beberapa industri yang beroperasional, tapi sangat membantu. Nah nanti tadi saya sambung, selain terkait dengan tenaga kerja, salah satunya ya kita nanti mendorong UMKM menjadi supply chain dalam industri itu, baik dalam konteks nanti hal-hal pendukungnya untuk catering dan lain sebagainya, tapi juga harapannya ke depan ada alih teknologi yang itu melibatkan UMKM. Misalnya ada part-part dari pabrik itu yang membutuhkan lem atau apa yang itu bisa dikerjakan oleh UMKM, harapannya UMKM ini menjadi supply chain dalam industri mereka. Dan Pemkab menjembatani ini semua. Betul, gitu ya Pak ya. Terkait dengan UMKM, ini kan memang mendekati arus mudik seperti ini. Ada nggak persiapan khusus dari Pemkab ini untuk menggalakkan UMKM seperti arus mudik kan biasanya ada yang datang singgah ke Batang ataupun yang mau keluar dari Batang bawa oleh-oleh dulu nih UMKM, ada nggak Pak? Nah ini sedang kita siapkan karena nanti kan kita ada beberapa pos mudik di kerjasama dengan Polres maupun dengan militer, dengan TNI. Nah nanti harapannya di samping-samping situ nanti kita juga akan ada beberapa UMKM yang ikut meramaikan. Cuman ya nanti harus kita simulasi juga tidak menambah kemacetan juga. Iya betul. Jadi intinya arus mudik tetap lancar, gitu. Tapi dengan tidak meninggalkan oleh-oleh khas dari Batang ini luar biasa sekali. Dan selain UMKM biasanya kalau arus mudik ini kan juga pemirsa pariwisata Pak, itu juga ada persiapan khusus? Ya, kita memang sudah siapkan ke depan, jadi Mbak, saya mau tambahkan juga ke depan itu kita memang mau fokus pada 2 isu. Yang pertama adalah kita pengen menjadi Batang sebagai clean industrial city, sebagai daerah industri yang bersih, dan yang kedua adalah wisata. Nah makanya ini adalah kesempatan juga kita untuk campaign wisata, jadi nanti salah satunya kita akan di rest area itu juga kita akan kasih apa sih wisata-wisata di Batang. Kita ada pantai, kemudian kita juga ada daerah pegunungan yang itu bisa menjadi agrowisata, cukup bagus menurut saya Batang dan sangat luar biasa alamnya. Ini infrastruktur ke sana sedang kita siapkan. Nah makanya termasuk nanti kita siapkan juga package wisata di Batang itu one day trip. Jadi semula Trans Jateng itu baru sampai ke Weleri Kendal. Nah ke depan pengen kita tarik sampai ke Batang di terminal, namanya ada terminal Limpung di situ. Nah nanti dari terminal Limpung kita akan siapkan shuttle ke area-area wisata yang ada di atas. Wah, menarik ya Pak ya. Ya supaya. Itu mulainya kapan? Kalau ini memang nanti habis Lebaran, habis Lebaran lah. Ya. Jadi kalau pemirsa sekalian saat ini udah ancang-ancang pengen mudik, pengen lewat pariwisatanya, pengen ini ya singgah di pariwisata di Kabupaten Batang, nanti bisa lah sambil lihat-lihat dulu ya Pak ya. Kalau sebelum Lebaran ini sambil mudik ya daerah pantai ini kan memang jalur Pantura ini dekat dengan area pantai kita, nanti bisa main juga di beberapa pantai kita. Kita punya pantai dari ujung Batang kota ini sampai ujung timur itu sepanjang pantai Pantura dan ya oke lah untuk selepas melepas penat. Pulang kampung sekalian datang ke Batang sini.
Pak Faiz, kita mau bahas lagi terkait dengan infrastruktur, salah satu yang program unggulan tadi ya Pak ya, dan peningkatan kesejahteraan. Usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Pak Faiz, tadi segmen 1 luar biasa sekali, ini segmen 2 itu juga yang membuat pemirsa sekalian menjadi bersemangat nih, karena ada ekonomi yang bergeliat lagi. Jadi ada program layering tadi ya Pak, yang kita sepertinya saya juga belum nemuin yang di lain-lain, tapi memang diadopsi dari ide Pak Faiz sendiri atau bagaimana nih? Ya, saya dulu memang pernah belajar dan pernah asistensi salah satu perusahaan yang provider untuk sistem IT ketenagakerjaan di Malaysia. Yaitu berhasil mereka menurunkan pengangguran yang luar biasa dan mendapatkan penghargaan. Nah, skema yang dibangun waktu itu adalah skema layering dalam rekrutmen memang. Jadi 3 km, pasca itu baru 6 km. Nah, setiap kali mereka rekrutmen selalu muncul gap. Misalnya dari 3 km itu ketemu 100 orang yang calon tenaga kerjanya itu secara rekrutmen sudah memenuhi, tetapi ada gap 15%. Dari standar. Nah, 15%-nya ini pemerintah daerah datang untuk memberikan pelatihan sehingga dia terpenuhi 100%, dia langsung direkrut. Jadi tidak terus nggak ketemu langsung keluar nggak. Jadi nggak ketemu, oh ada gapnya berapa persen, disitulah pemerintah daerah hadir atau pemerintah pusat hadir untuk memenuhi standarisasi itu. Dan semoga ini nanti efektif ya Pak ya untuk mengurangi angka pengangguran dan bisa menjadi contoh buat daerah-daerah lainnya. Luar biasa sekali. Pak Faiz, di Pemkab Batang ini kan juga ada master plan yang tadi disampaikan oleh Pak Faiz. Apa aja sih Pak tadi dari zona-zona, 5 zona kalau nggak salah? Iya, betul. Jadi ke depan kita pengen itu pembangunan Batang itu kita laksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Sehingga pembangunannya itu nggak saling tambal sulam antara tahun pertama, tahun kedua, nanti ganti pemerintahan, nanti ganti lagi. Beda lagi. Ya. Makanya kita akan tetapkan 5 zona. Yang pertama itu area yang akan kita bangun mengarah menjadi industri, namanya zona industri, itu ada sekitar 5 kecamatan, termasuk yang melingkupi kawasan industri terpadu Batang sekarang. Kemudian zona bahari ini adalah zona yang nanti akan kita arahkan menjadi wisata bahari dan juga bisnis bahari di situ, baik dari hulu sampai hilir. Nah, kemudian zona pertanian dan agrowisata, kebetulan geografis Batang ini selain pantai juga ada pegunungan, juga ada bukit. Nah, disitulah nanti kita akan kembangkan infrastruktur untuk pertanian dan agrowisata. Kemudian yang keempat itu zona pemerintahan. Zona pemerintahan ini melingkupi di Kecamatan Batang Kota sendiri yang memang selama ini memberikan layanan untuk pemerintahan. Dan yang terakhir adalah zona pendidikan. Kebetulan di Kecamatan Bandar, salah satu kecamatan di Batang itu sudah ada Undip, kampus Undip yang buka di Batang, dan nanti kita akan dorong pendidikan bagus akan di sana, dan juga ada beberapa sekolah swasta bagus juga sudah ada di Bandar, termasuk salah satunya nanti kita akan sukseskan program sekolah rakyat yang dirintis oleh pemerintah pusat, betul. Pak Prabowo, salah satunya juga kita nanti akan arahkan di Bandar juga. Oke, berarti lengkap nih ya, dari kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur dan kesejahteraan. Kesejahteraan di dalamnya adalah ekonomi juga ya Pak ya, karena di tengah-tengah kondisi saat ini tuh masyarakat sorotannya ekonominya gimana ekonominya. Nah, terkait dengan ekonomi ini, apakah program-program yang Pak Faiz sampaikan ini ada kendala nggak Pak dengan efisiensi anggaran? Berpengaruh nggak? Pengaruh sebenarnya menurut saya sih enggak, karena efisiensi ini memang penting. Justru kita akan memangkas biaya-biaya perjalanan dinas, memangkas biaya-biaya rapat, biaya-biaya ATK yang kemudian kita bungkus untuk kita alihkan ke program-program yang nyata kepada masyarakat untuk bangun jalan, bangun sekolah, melakukan penerangan PJU, kemudian beresin pasar dan lain sebagainya. Tapi selama ini, sejauh ini terkait dengan tadi perbaikan infrastruktur, salah satunya yang saat ini mungkin pemirsa sekalian bersiap untuk arus mudiknya mungkin melewati Kabupaten Batang. Ini ada kendala nggak Pak? Kebetulan itu kita kemarin habis bencana, jadi kita terdampak bencana banjir kemarin itu ada beberapa jembatan putus. Alhamdulillah semuanya sudah kita kerjakan dan saya pastikan H-3 itu semuanya sudah tersambung. Baik itu yang kemudian menjadi jembatan, sudah jadi jembatan permanen maupun masih yang sementara. Tapi insya Allah
nanti tidak akan mengurangi kelancaran arus mudik. Ya tinggal nanti beberapa jalan kabupaten yang masih ada lubang-lubang akan kita benerin. Oke. Berarti seperti kurang lebih yang kalau kemarin itu Pak Gubernur juga menyampaikan bahwa H-15 infrastruktur di Jawa Tengah ini juga sudah mulai mulus semuanya gitu ya. Seperti yang tadi Pak Faiz sampaikan di Batang juga sudah. Insya Allah. Alhamdulillah. Yang memang menjadi kewenangan kami kan ada juga betul. jalan nasional. Jalan nasional, jalan provinsi. Alhamdulillah kalau yang di Batang ini sudah So. mulus semua. Dan emak-emak ini biasanya nih Pak, ini yang biasanya mendekati Lebaran meskipun tadi sudah disinggung di segmen pertama ya. Ini kan was-was semoga tidak ada panik buying Pak. Takutnya kalau ada panik buying takutnya terjadi kelangkaan dan penimbunan serta harga yang melonjak. Antisipasi sudah dilakukan sejauh mana Pak? Ya kita udah siapkan ini stok minyak goreng, kemudian stok beras, kemudian stok telur sudah kita jaga, kita persiapkan. Termasuk juga nanti kita akan gelontorkan kalau memang tiba-tiba terjadi inflasi di masyarakat, sehingga kita gelontorkan untuk menjaga stabilitas harga. Insya Allah semua sudah kita siapkan. Oke, semoga masyarakat tidak panik buying karena semuanya sudah ada barangnya. Ada barangnya. Jadi nggak usah kemerungsung gitu ya Nggak Pak. Biasanya kalau mau Lebaran kan beli ini, beli ini. Oke, Pak Faiz sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan terkait dengan pesona yang ada di Kabupaten Batang ini. Tapi karena durasi yang sudah tidak memungkinkan, mungkin Pak Faiz punya pesan untuk pemirsa sekalian. Ya, pemirsa khususnya warga Kabupaten Batang, kita sedang menyiapkan proses pembangunan yang insya Allah akan mendukung kesejahteraan masyarakat. Tapi itu semua kembali kepada masyarakat juga. Yang jelas pertama, mari bersama-sama kita jaga kondusivitas, jaga stabilitas masyarakat, supaya pembangunan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kita bersama-sama mensukseskan program-program yang sudah kita siapkan, sehingga nanti langsung berdampak kepada masyarakat. Nah, khususnya terkait dengan pengentasan pengangguran ini ada isu penting yang itu bisa diselesaikan melalui masyarakat adalah peningkatan etos kerja. Dengan etos kerja yang baik, insya Allah industri akan suka merekrut dari warga Kabupaten Batang. Dengan begini pengangguran bisa kita turunkan. Oke, luar biasa sekali ini. Jadi ada secercah harapan gitu ya Pak Faiz ya buat pemirsa sekalian yang mudik ngiras-ngiros ibaratnya mau ngelamar pekerjaan juga bisa, mau wisata juga bisa, mau cari oleh-oleh UMKM juga ada gitu ya, semuanya ada di sini ya Pak Faiz ya. Matur suwun Pak Faiz atas waktunya, semoga perbincangan kita ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Saya Farida Amalia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.